Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aliulandari dari kelas PTIKE NIM 210209501033. Pada pelajaran ini kita akan belajar tentang CPU scheduling sistem operasi, sinkronisasi proses sistem operasi, deadlock sistem operasi. Nah, di sini saya akan membahas bagian A, yaitu CPU scheduling sistem operasi. Nah, CPU scheduler adalah bagian sistem operasi yang mengatur penjadwalan eksekusi proses-proses. Algoritma penjadwalan atau scheduling algoritma adalah algoritma yang digunakan antrian karena banyak proses yang muncul secara serentak, maka dibuat antrian di depan prosesor yang berada dalam keadaan slump, dan hanya ada satu proses yang berada dalam status kerja prioritas, mendahulukan pada antrian proses karena tidak semua proses sama pentingnya sehingga dibuat suatu prioritas. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Suci Marfuah. Materi selanjutnya yaitu jangka penjadwalan. Nah, jangka penjadwalan merupakan interval atau range waktu di mana sistem operasi melakukan penjadwalan proses. Nah, jangka penjadwalan ini dibagi atas 3 bagian. Adapun bagian yang pertama yaitu penjadwalan jangka pendek atau short term scheduling atau biasa juga disebut dengan low level scheduling. Nah, bagian ini mengurus masuknya antrian siap ke prosesor serta antrian siap ke alat peripheral. Nah, bagian ini juga mengurus prioritas dan preempsi. Bagian yang kedua yaitu penjadwalan jangka medium atau medium term scheduling atau biasa juga disebut dengan intermediate level scheduling. Nah, bagian ini mengurus terhadap proses yang dikeluarkan dari prosesor yang belum rampung dikerjakan dan melanjutkan pekerjaan proses tersebut di prosesor. Nah, bagian yang terakhir yaitu penjadwalan jangka panjang atau long term scheduling atau bisa juga disebut dengan high level scheduling. Bagian ini mengurus masuknya pekerjaan baru berupa penentuan pekerjaan yang baru, di mana yang boleh diterima dan tugas di sini diubah menjadi proses. B. Sinkronisasi proses dalam sistem operasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi, melibatkan rest condition atau inkonsistensi data. Perangkat sinkronisasi instruksi test and set adalah instruksi autonomik yang dapat digunakan untuk send set, dapat dianalogikan dengan kode di samping ini. Condition set and set var target bound begin sets and set target true end. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Arjan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin melanjutkan membacakan materi yang akan dibacakan. Manfaat sinkronisasi. Masalah pada sinkronisasi terdapat pada masalah lainnya seperti masalah yang pertama rest condition, yang kedua critical section. Critical section terbagi atas 4. Yang pertama entry section, critical section, exit section, dan remainder section. Yang ketiga solusi critical section terbagi atas 3. Yang pertama mutual exclusion, yang kedua progress, dan yang ketiga bounded waiting. Keempat, critical section kernel terbagi atas 2. Yang pertama interupsi, yang kedua peg fault. Kode critical selection terbagi atas 4. Yang pertama entry section, critical section, exit section, dan remainder section. C. Deadlock dalam sistem operasi. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh 2 proses. Pengertian deadlock ialah keadaan di mana 2 atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock atau pendeteksian dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimilikinya, yaitu yang pertama
Jika tidak ada perputaran, berarti tidak ada deadlock. Yang kedua, jika tidak ada perputaran, ada potensi terjadinya deadlock. Yang ketiga, resource dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbir Adil Adhar dari kelompok 2, akan melanjutkan materi selanjutnya tentang deadlock dalam sistem operasi. Pada bagian pertama yaitu kondisi terjadinya deadlock. Yang pertama itu mutual exclusion condition, yang kedua whole and wide, yang ketiga non prevention condition, yang keempat ada circular wide condition. Kemudian bagian B itu kondisi terjadinya deadlock. Yang pertama, terjadi deadlock bila terdapat ketiga kondisi itu, tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadi deadlock. Yang kedua, deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya deadlock. Yang ketiga, yaitu deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file, device, dan lain-lain secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan resource. Kemudian bagian C, metode mengatasi deadlock. Yang pertama, mengabaikan masalah. Yang kedua, mendeteksi. Yang ketiga, memperbaiki. Yang keempat, avoidance. Yang kelima, prevention. Kemudian bagian D, yaitu kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan. Yang pertama, yang paling jarang memakai prosesor. Yang kedua, yang paling sedikit hasil programnya. Yang ketiga, yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini. Yang keempat, yang alokasi sumber daya totalnya atau maksimum sumber daya yang dibutuhkan paling sedikit. Yang kelima, yang memiliki prioritas terkecil. Kemudian bagian E, algoritma bankir. Yang pertama, adanya safe state dan unsafe state. Yang kedua, digambarkan sebagai seorang bankir yang memberi pinjaman sekelompok peminjam. Yang ketiga, setiap peminjam memberikan batas pinjaman maksimum dan pengambilan wajib tepat waktu. Kemudian yang keempat, peminjaman secara bertahap, yaitu tersedia, maksimum, alokasi, dan kebutuhan. Kemudian pada bagian F, safe state, yaitu jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan menjalankan proses secara hati-hati, mengikuti suatu urutan tertentu. Baik, untuk materi lebih lengkapnya tentang sistem operasi pada kelompok 2, pada link ini bisa diakses melalui link ini. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.